Oke, kembali lagi ke channel Andika Ahmad Ripai. Kali ini gue bakal bikin seri namanya upgrade skill ya. Oke, di sini gue sedang belajar di Digital Talent Scholarship dan gue sudah menyelesaikan materi memahami perbedaan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Yang dimana gue rasa ini materinya juga sangat penting di era banyaknya informasi di zaman sekarang yang membuat kita buat fokus kita lebih berkurang. Sendiri lihat gue sudah menyelesaikan kelasnya digital talent. Langsung aja gue bakal ngejelasin perbedaan antara misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Oke. Kita disclaimer dulu, yang dimana di dalam dunia digital ini semakin kompleks dengan adanya media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Pasti banyak banget informasi yang kita terima dalam hari ini. Oke. Tapi kita juga harus waspada terhadap 3 jenis informasi yang dapat menyesatkan, ya. Yang pertama ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ketiga-tiga jenis informasi itu bisa menyesatkan kita. Oke. Ya, dimana kita harus memahami perbedaan antara ketiga jenis informasi tersebut untuk bisa menjadi pengguna media sosial yang kritis dan cerdas. Oke. Definisi misinformasi. Kalau kalian dengar misinformasi, mis itu artinya tidak disengaja, kesalahan manusia, dan berpotensi menyesatkan, ya. Jadi mana jika misinformasi itu berpotensi menyesatkan, tetapi misinformasi tidak disengaja atau tidak ada niat jahat untuk menyebarkan informasi tersebut. Nah, dan umumnya misinformasi ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Ada kesalahan manusia, contohnya apa, Bang? Contoh kesalahan manusia misal kesalahan dalam berpikir atau kesalahan dalam pemahaman, kesalahan fakta, atau kesalahan dalam penyampaiannya. Kita lanjut. Ada disinformasi. Oke. Jadi disinformasi ini adalah pastinya menyesatkan definisinya, yang dimana informasi ini adalah informasi palsu dan diniatkan untuk niat jahat atau ada motif jahat. Oke. Jadi disinformasi ini diciptakan oleh seseorang yang memang berniat untuk memanipulasi atau menipu seseorang dengan membuat informasi-informasi palsu yang sengaja untuk disebarkan untuk menyesatkan orang lain. Itu adalah definisi disinformasi. Kalau tadi misinformasi adalah ketidaksengajaan tetapi bisa menyesatkan. Kesalahannya dari mana? Kesalahannya dari pemahaman, dari salah paham, dari cara penyampaiannya, dan lain. Kalau di disinformasi memang itu pure perilaku jahat, ada motif jahatnya, ada niat jahatnya, ada faktor kesengajaannya, dan ada memang sengaja menyebarkan informasi palsu. Contohnya adalah buzzer. Contoh buzzer politik atau buzzer pemerintah. Lalu ada definisi malinformasi. Jadi malinformasi ini lebih ke personal atau lebih ke pribadi. Malinformasi itu sebenarnya sama dengan disinformasi. Bedanya malinformasi itu lebih ke personal, dimana lebih ke informasi pribadi, ya. Ada niat jahat untuk menyakiti dan merugikan atau mempermalukan orang lain. Tapi malinformasi itu adalah informasi yang memang benar, ya, atau informasi yang benar disebarkan dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti seseorang.
serta malinformasi ini ada kaitannya dengan pelanggaran privasi atau undang-undang ITE yang ada di Indonesia, yang dimana menyebarkan informasi sensitif atau informasi pribadi secara sengaja dengan niat menyakiti. Oke, kita lanjut. Contoh kasus disinformasi dan misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Contoh kasusnya, kalau mis itu dia menyebarkan berita tentang obat herbal yang dapat menyembuhkan COVID-19 tanpa bukti ilmiah. Nah, ini misinformasi, mungkin ada seseorang yang menyebarkan berita tentang obat herbal tersebut, di mana orang itu salah paham dan informasinya dapat menyesatkan. Yang kedua adalah disinformasi. Contoh kasusnya membagikan video palsu yang menunjukkan politisi melakukan tindakan ilegal untuk mempengaruhi pemilihan. Nah, disinformasi ini ada kaitannya dengan mungkin AI ya. Mungkin sekarang AI face atau wajah, AI voice, AI suara, itu juga sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah malinformasi. Jadi malinformasi contohnya membagikan informasi pribadi seseorang online tanpa izin, yang mana niatnya untuk mempermalukan, untuk menyakiti mereka. Jadi ingat ya, misinformasi itu adalah kesalahpahaman, ketidaksengajaan, dan menyesatkan. Disinformasi menyesatkan, informasi palsu atau hoax itu disinformasi, informasi palsu atau hoax, dan ada niat jahat, ada niat tersendiri lah, ada niat untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah malinformasi. Malinformasi itu berhubungan dengan pastinya menyesatkan, lalu informasinya itu merugikan atau mempermalukan seseorang atau suatu kelompok, itu namanya malinformasi. Oke. Itu materi yang saya jelaskan tadi, pengenalan misinformasi, dis dan mal. Kita lanjut ke dampak ya. Dampak dari misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Oke, micro skill. Oke, dampak dari ketiga jenis informasi ini, mis, dis, dan mal, yaitu pertama, menyesatkan masyarakat, pastinya masyarakat khalayak atau banyak. Yang kedua, merusak reputasi seseorang atau kelompok. Yang ketiga, dapat memecah belah, atau kayak zaman Belanda itu namanya adu domba ya, itu malinformasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menghindari mis, dis, dan malinformasi ini? Yang pertama, kalian periksa sumbernya terlebih dahulu. Misal kalian buka TikTok, kalian ada muncul video tutorial cara memutihkan muka. Nah, kalian cek dulu sumbernya, apakah si akun TikTok yang mengupload video ini emang resmi atau memang akun reupload ya. Kalau memang misalnya dari akun berita atau akun yang sumber terpercaya, misal dari Kompas atau dari CNN, nah itu kalian bisa centang kalau informasi ini oke. Nah, setelah cek sumber, kalian jangan lupa langkah kedua. Setelah langkah pertama sudah selesai, cek sumbernya, misal sumbernya benar atau dari Kompas, nah kalian verifikasi dulu faktanya, kalian cek kebenaran informasinya ya, dan kalian mencari sumber lain dan mencari bukti yang lebih kuat. Setelah langkah kedua yang sudah selesai, kalian lanjut ke langkah ketiga, yaitu berpikir kritis. Oke. Langkah pertama, periksa sumber udah, verifikasi data sudah, dan kalian berpikir sendiri dan tanyakan
motif di balik informasi untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan jangan terlalu tergesa-gesa dalam mempercayai sesuatu. Intinya kita jangan plak ketiplek menerima informasi, dimana kita pertama harus verifikasi sumber, verifikasi data, dan kita harus berpikir kritis apakah informasi ini ada motif jahat atau tidak, atau informasi ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda atau tidak. Jadi kita jangan terlalu terpercaya dalam mempercayai sesuatu. Oke, di sini kita khususnya warganet atau Gen Z ya, kita punya peran nih buat menjaga generasi-generasi yang mungkin kurang paham, contoh kakek nenek kita atau bahkan orang tua kita ya, yang belum paham, atau teman-teman kita, dan pokoknya semuanya. Nah, dimana peran kita dalam mencegah penyebaran ini yaitu pertama, kalian harus bersikap kritis, yang kedua edukasi diri, dan ketiga saling mengingatkan. Jika kalian tidak bersikap kritis, maka kalian akan percaya aja sumber yang diberikan, padahal belum tentu informasi yang diberikan itu benar ya. Kita harus memverifikasi informasi tersebut sebelum membagikannya. Yang kedua, selalu edukasi diri atau selalu upgrade skill, belajar terus, belajar. Contohnya kalian belajar di Komdigi nih, di digital talent. Nah, kalian bisa meningkatkan literasi digital kalian, meningkatkan skill kalian, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga itu kalian harus saling mengingatkan. Ya, maksud saling mengingatkan di sini apa? Ingatkan teman dan keluarga bahwa ada ancaman-ancaman tersembunyi di balik penyebaran informasi di media sosial ini, ya. Kita lanjut. Jadi sangat penting lah, kita harus menjadi peran utama. Nah, kita Gen Z pastinya kita dari kecil sudah disuguhi oleh teknologi canggih. Tapi ke kesimpulannya itu ada memfilter informasi yang beredar, adalah kemampuan penting di era digital. Dengan memahami perbedaan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan cerdas, sehingga terhindar dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dan juga kita juga dapat mencegah informasi yang tidak akurat dan disengaja untuk menyesatkan. Oke, jadi intinya selalu jangan terima mentah-mentah informasi yang didapat. Contoh misal, kalian kalau misalnya pakai produk ini emang benar ya bikin kulit wajah jadi putih atau dan lain-lain. Nah, saya tanyakan pengalaman seseorang atau pengalaman teman kalian akan si informasi tersebut. Cari sumber-sumber lain, misal kalian baca di Google kalau penyakit HIV itu berbahaya. Nah, memang itu fakta, penyakit HIV itu berbahaya. Nah, tapi kalian kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, kalian tanyakan itu kepada dokter atau kepada yang sudah terkena penyakit HIV. Nah, kalian tanya dari berbagai sudut pandang untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih dalam, jelas, dan akurat ya. Oke, mungkin itu sekian dari gue, dari seri belajar digital talent ini dengan judul dampak misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Jangan lupa untuk dibaca. Buat yang mau daftar digital talent ini, kalian bisa aja langsung daftar ya. Di sini ada di websitenya, kalian cari aja di Google digital talent. Jadi cari paling atas, ini pakai HP juga bisa.
Nah, karena gua udah daftar akhirnya coba kita gua lockout dulu kali ya. Karena ya kayaknya bakal kasih link, kalian belum bakal daftar, ikuti saja perintah-perintahnya maka akan daftarkan. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.